Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masih diberikan kekuatan secara spiritual, kekuatan secara mental, dan kekuatan secara material yang sampai saat ini bukan menjadi awal perjuangan kita, bukan menjadi akhir perjuangan kita, tapi ini adalah salah satu langkah perjuangan kita, dan kita sepakati bahwasanya perjuangan kita tidak akan berhenti sampai dengan keadilan dan keadilan di dunia. Yang kedua, soal masalah senantiasa kita berlimpahkan kepada dunia Allah dan usia dan selanjutnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para alim ulama, kepada kiai, kepada para santri, juga kepada kita sahabatnya yang sabar berjalan di akhir nanti. Perjuangan kita ini menjadi salah satu saksi bahwasanya kita senantiasa mengamalkan ajaran baginda Rasulullah Muhammad. Karena ada beberapa cerita pada saat itu Rasulullah pun di tengah banyaknya fitnah, di tengah banyaknya celah, dan di tengah banyaknya kezaliman yang hadir pada saat itu, Rasulullah dan para sahabat serta para pengikutnya senantiasa tidak memperhatikan jumlah, tidak memperhatikan apa senjata yang dimiliki, tapi dengan kekuatan dan kebersamaan akhirnya Islam saat ini bisa ditegakkan. Kita semuanya harus mengikuti bagaimana Rasulullah melakukan. Kedua sahabat ini untuk orang kita semuanya dan untuk kesehatan seluruh kita, kita bersolawat kami menunggu secara bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi yang sudah memberikan kesempatan kita untuk hadir pada hari ini. Dan yang saya hormati para sepuh, para ulama, MUI, para kiai yang muda, para pendidikan, dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih, saya sangat sekali karena hanya dari Allah yang bisa istiqomah, hanya dari Allah yang bisa berjuang sampai pada titik ini. Banyak orang berkata, ilmu kamu dari desa Allah, mesti apa yang dari desa lain? Tapi mana kita di desa Allah? Dengan SDM masyarakat benar-benar dipenuhi. Akhirnya kita yang ini kepala SDM benar-benar bisa masuk. Dan selanjutnya yang saya hormati, dan saya
kesempatan ini. Harapannya lewat kita buka di sini dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pribumi Pak yang sudah mengundang kami masyarakat Desa Tawang yang Pribumi itu sendiri tidak hadir. Dan saya mengapresiasi bapak-bapak yang ada di depan yang menyempatkan diri untuk hadir Pak dalam audiensi Desa Tawang. Saya berikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk bapak-bapak yang ada di depan. Yang pertama, mohon maaf bapak-bapak yang di depan. Yang pertama, karena sudah bersikap gentleman Pak. Yang kedua, sudah menghargai masyarakat Desa Tawang yang Bapak sendiri yang sudah melakukan perjalanan ke Desa Tawang, jaraknya seperti apa, medannya seperti apa, ya. Jadi sudah menghargai kami sehingga menyempatkan diri untuk hadir. Ya, kemudian yang terhormat tidak lupa kepada para sesepuh, Pak Kiai, Pak Ketua MUI, dan kepada para ustadz dari Desa Tawang yang sudah ikut hadir. Ya, sebelum saya melanjutkan pertanyaan Pak, mungkin sedikit gambaran bahwa undangan ini memang seperti yang dijelaskan oleh adik saya Ilham, bahwa ini undangan sebetulnya sudah berjalan sebelum kegiatan Piala Suratin Pak. Karena ada permintaan dari Dewan, kemudian dari Polres, mohon ditunda dulu untuk menghargai Pak Kapolres sebagai pembina dari Ashab Kabupaten Tasik dalam mengadakan Piala Suratin, termasuk menghargai Pak Bupati, Pak Ketua DPRD. Akhirnya masyarakat Tawang sepakat kita terima Pak permohonan dari para pejabat di Tasikmalaya untuk dimundurkan. Kemudian kemarin saya menerima kabar lagi bahwa audiensi ini dijadwalkan ulang oleh DPRD pada tanggal 8 Februari 2022 hari Selasa jam 13.00. Sehingga saya sampaikan ke para sesepuh bahwa kita diundang atas respon surat masyarakat oleh DPRD tanggal 8 Februari 2022 sedang bertempat di ruang paripurna. Yang pada akhirnya sampai ke sini dewannya tidak ada yang hadir sama sekali. Ya, padahal mereka yang memberikan undangan ditandatangani oleh Ketua DPRD Pak Asep Sopari. Ya, tidak ada yang hadir pada hari ini. Jujur, kalau saya pribadi, karena saya bukan siapa-siapa, saya tidak merasa tersinggung, saya tidak merasa marah. Tapi saya merasakan kekecewaan sesepuh kiai guru ngaji kami di Desa Tawang, kiai yang kalau orang ketemu cium tangan, minta doa, diundang oleh DPRD dan anggota dewannya tidak datang sama sekali, sama seperti meludahi wajah kiai para Desa Tawang Pak, kiai kami di Desa Tawang. Itu berat buat kami. Kami tidak menerima itu, bukan secara pribadi Pak. Mungkin para kiai dengan kelembutannya, kearifannya tidak akan menyampaikan kekecewaannya, tapi izinkan saya yang menyampaikan Pak. Ya, sehingga buat para kiai di Desa Tawang, mohon dipikir kembali Pak ketika nanti pileg 2024 untuk memilih orang-orang yang ada di dewan saat ini. Mohon dipikir-pikir kembali Pak ketika memilih. Ya, itu kemudian untuk jumlah saya menargetkan maksimal peserta 200 orang. Untuk yang hadir di sini 200 orang. Kemudian yang sudah mendaftar dari waktu 3 hari pemberitahuan dari DPRD terkumpul nama yang sudah daftar ada 324 dari 275, total 325 lah dengan saya pribadi, 325 orang yang mau berangkat. Kemudian saya menerima telepon kembali ada permohonan dari Pak KBO Intel untuk meminimalisir kerumunan. Kemudian masih banyak masalah-masalah lain di Kabupaten Tasik, sehingga mohon kebijaksanaannya dari masyarakat Desa Tawang agar dapat mengurangi jumlah peserta audiensi yang berangkat. Akhirnya saya rumuskan malam itu juga, sore saya dapat telepon dari Pak KBO. Ya, kemudian malam habis maghrib ya Pak KBO WA. Kemudian malamnya selesai Isya saya undang lagi tokoh dari masing-masing kampung untuk bermusyawarah sehingga disepakati bahwa kita pangkas sampai 50% Pak. 50%, sehingga yang hadir sekarang kurang lebih 150 orang. 150 orang dari 325 ya. Sesuai dengan arahan dari Kapolres. Ya. Sekali lagi bukan kami
takut Pak dengan para pejabat di Tasik, sama sekali tidak. Selama kami menjalankan tugas saya sebagai warga negara Indonesia, menjalankan kebenaran, menegakkan keadilan, kita tidak takut Pak. Tapi hanya menghargai Pak. Kita menghargai penegak hukum, tugasnya menegakkan hukum, menjaga keamanan, Kamtibmas, sehingga saya juga wajib menghormati tugas pokok beliau. Ya, lagi-lagi saya mengajukan permohonan maaf kepada masyarakat untuk tidak ikut semua. Sehingga tadi sebelum keberangkatan ada Pak Kanit Binmas di sana menyaksikan. Ya, jadi ada beberapa masyarakat yang memang disuruh kembali pulang. Jujur dengan alasan kendaraan tidak memadai. Akhirnya mereka kembali pulang, tapi dengan catatan ketika audiensi kembali, mohon yang tidak ikut sekarang menjadi prioritas untuk ikut kembali. Ketika memang ada audiensi atau unjuk rasa lagi kemanapun. Jadi yang tidak ikut sekarang sudah memberikan ketegasan kepada saya bahwa di audiensi selanjutnya mereka wajib ikut. Dan yang ikut sekarang menjadi prioritas kedua. Kalau melihat dari itu semua Pak, Bapak mungkin Pak Cecep, Pak Victor sudah pernah ke Desa Tawang, melihat masyarakat Desa Tawang seperti apa di Desa Tawang ketika datang inspektorat dari Polres. Tidak ada kerusuhan di sana Pak, meskipun kami sangat antusias mengungkap dugaan korupsi di Desa Tawang, tapi kami juga bukan premanisme Pak. Justru kami ingin melawan premanisme yang dipelihara oleh Desa Tawang selama ini. Jadi Kepala Desa Tawang melindungi premanisme dan kita lawan, sehingga tidak mungkin bagi masyarakat Tawang akan melakukan tindakan premanisme ketika memang mengungkap dugaan korupsi dan memberantas premanisme di Desa Tawang. Sehingga kami sempat menawarkan ke Pak Inspektorat ketika pulang terakhir audit di Desa Tawang, pulang lewat Cimerak, kita kejar malam-malam, ya kita kejar melewatin Ramokasang. Kenapa? Karena cuma khawatir Pak. Kita cuma khawatir, sehingga kita kejar. Karena biasanya Bapak pulang lewat Cikatomas, kalau Bapak pulang lewat Cikatomas Pak, masyarakat Tawang menjaga sampai keluar Cikatomas itu ada Pak, hampir di setiap tikungan warung kopi itu orang Tawang ada. Bapak beli materai pun orang Tawang foto kirim Pak gitu. Bahwa inspektorat sedang di Cikatomas beli materai, masuk fotonya ke grup Pak, di grup masyarakat. Semua diawasi Pak. Diawasi dalam arti kita tidak mau ada intervensi ke inspektorat, dan dari masyarakat sendiri boleh dibuktikan tidak ada intervensi sekecil apapun dari dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh Bapak untuk audit, selain mengintervensi dari masalah proses waktu. Kenapa kami ingin mengejar waktu? Kita sabar Pak. Kita mulai dari 2 Agustus 2021 laporan ke Polres, sampai sekarang masyarakat semangatnya masih luar biasa. Tidak ada sedikit pun rasa surut semangat masyarakat Desa Tawang hingga saat ini Pak. Ya, yang artinya dan sampai saat ini pun tidak ada yang namanya kerusakan atau merusak fasilitas umum masyarakat Desa Tawang sampai saat ini. Yang artinya kita masih santun, kita masih di jalur hukum. Sehingga pihak kepala desa mencari kesalahan masyarakat sampai bingung Pak. Sampai dia melaporkan postingan Facebook masyarakat Desa Tawang. Ya, jadi saya mohon dengan sangat kepada inspektorat, kepada Polres Tasikmalaya khususnya unit Tipikor untuk dapat segera menyelesaikan proses audit investigasi, kemudian proses penyelidikan kasus dugaan korupsi Kepala Desa Tawang. Kenapa Pak? Satu, sebelum semua yang ada di ruangan ini masuk sel Pak, gara-gara dilaporkan oleh Kepala Desa. Belum lama Desa Tawang sedang adem-ademnya rumah saya pun sepi Pak yang rumah. Alhamdulillah. Bahkan saya komunikasi dengan Kanit Binmas, dengan Pak Kapolsek, alhamdulillah Pak, masyarakat Tawang sekarang kondusif. Sampai kemarin masyarakat terima undangan untuk dipanggil oleh Polda untuk diminta keterangan terkait laporan Mansur atas penghinaan di Facebook Pak, yang menyebutkan sebagai Kepala Desa Tawang koruptor. Padahal kami menyebut Mansur sebagai koruptor berdasarkan LHP dari inspektorat. Kalau bukan dari putusan pengadilan, saya tanya kembali, kenapa tidak sampai masuk ke pengadilan? Dan yang saya lucu, saya pada saat mengajukan audiensi ke gubernur, saya membuka laporan di Polda terkait laporan yang kedua sebelum Polres. Di Polda, laporan kami ditolak Pak. Padahal bukan untuk kepentingan pribadi, saya ingin melaporkan adanya kerugian negara tentang adanya dugaan korupsi di Desa Tawang,
Yang jujur pada saat itu kami merasa tidak puas setelah terbukti tapi tidak masuk ke pidana. Sehingga kami ingin membuka laporan kembali berdasarkan desakan masyarakat. Kita berangkat ke Polda 2 mobil. Setelah mengantarkan surat audiensi untuk gubernur, kita datang ke Polda, Pak. Saya datang ke Ditreskrimsus Polda pada saat itu jam 2 siang, jam 14.00 karena dari sini pagi. Kebetulan di sana kosong, Pak. Tidak ada petugas. Sudah pada pulang, ada yang sedang tugas luar dan lain-lain. Sehingga kami ditangani. Pada saat itu ada salah satu penyidik datang kemudian memberikan penjelasan bahwa saya disuruh pulang kembali dengan alasan laporan bapak kurang lengkap, padahal sudah membuat surat pernyataan kelengkapan seperti yang saya bawa ke Polres dengan laporan dugaannya. Saya ingin membantu menyelamatkan keuangan negara pada Kapolda. Lebih lucu lagi, datanglah surat panggilan untuk masyarakat Desa Tawang dari Polda hanya karena dugaan pencemaran nama baik gara-gara di Facebook disebut koruptor. Dan dari saat itu, sore jam 3 sore saya terima surat, kemudian masyarakat yang lain terima surat, rumah saya kembali berbulan dengan masyarakat Desa Tawang. Semua menyalahkan saya, mana nih disuruh sabar, itu malah kita yang dilaporin. Mau kita keluar di penjara atau masukin di penjara? Ramai kembali, akhirnya saya koordinasi, saya minta tolong Pak Kanit Binmas, ya, kemudian saya koordinasi dengan Pak Kapolsek, Pak, saya izin mengumpulkan masyarakat agar tidak melebar terlalu jauh. Sebelum masyarakat berpikir yang tidak-tidak, saya koordinasi, saya kumpulkan masyarakat, ya, kemudian saya telepon, saya koordinasi pada saat itu langsung dengan Pak Kanit Riki, Pak Kompol Riki yang kebetulan dulu menjabat sebagai Kapolres Kabupaten Tasik dan Kota, ya, sekarang beliau menjabat Kanit di Ditreskrimsus di Polda, ya. Saya telepon, Pak, langsung saya telepon. Di loudspeaker didengar oleh masyarakat semua yang hadir, kurang lebih ada 100 orang yang hadir malam itu. Beliau telepon jam 10 malam, Pak. Beliau heran kenapa jam segini masih tidur. Karena Bapak kirimkan surat ke masyarakat awam, sehingga masyarakat awam tidak bisa tidur. Jadi dengan alasan itulah, Pak, kita sudah mencoba sabar, menjaga kondusivitas masyarakat, ya, menjaga keaktifan Desa Tawang sampai menunggu proses ini selesai. Tetapi sebelum masalah ini ada gambaran selesai, kita sudah dihadapkan dengan masalah baru. Padahal postingan Facebooknya itu jauh-jauh hari sebelum demonstrasi, setelah keluar LHP, diperkarakan sekarang. Jadi saya mohon dengan sama, saya atas nama masyarakat Desa Tawang, sebelum kami semua yang ada di ruangan ini masuk ke dalam penjara dan dilaporkan pencemaran nama baik di Facebook, mohon dibuktikan secepatnya, Pak. Kalau memang Mansur ini bersalah, segera tetapkan statusnya sebagai tersangka, sehingga kami menyebutnya sebagai koruptor sah, Pak, ketika putusan pengadilan menyatakan bahwa beliau bersalah. Ketika putusan pengadilan mendahului penyelidikan tipikor dan inspektorat, maka kami semua lah yang ada di sini akan masuk bulan penjara, Pak. Yang jadi pertanyaan, siapa yang akan mengusut Pak Mansur? Tidak ada yang menjamin, Pak. Jadi saya mohon dengan sama, ya, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesantunan kami, saya mengatasnamakan para kiai, para alim ulama sesepuh Desa Tawang, para santri yang mondok di Desa Tawang, saya mohon dengan sangat segera selesaikan untuk inspektorat audit investigasi sampai ke PKN, Pak, Perlindungan Kerugian Negara. Untuk Pak Kanit, saya juga mohon dengan sangat, Pak, untuk memprioritaskan kasus Desa Tawang, karena saya yakin Polres, Polda, maupun Polsek dalam menetapkan prioritas penanganan kasus pasti berdasarkan skala prioritas, Pak. Saya yakin dan mohon untuk kasus Desa Tawang yang sudah berlarut-larut dengan indikasi bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prioritas di Polres, sehingga kami bisa segera mendapat keputusan. Kalau memang bersalah, kita segera ingin menetapkan sebagai tersangka, Pak, mendengar jawaban. Ya, kemudian yang kedua, jika memang tidak bersalah, kami persilahkan Pak Mansur menjabat kembali di Desa Tawang dan izinkan kami melaporkan kembali kasus-kasus yang lain. Itu dari kami, Pak Haji Cecep, Pak Kanit, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Polres dan Inspektorat, saya ucapkan terima kasih, Pak, atas kerja yang sudah dilakukan selama ini untuk Desa Tawang. Meskipun lama dan berlarut-larut, tapi saya mohon jangan sampai kalah cepat dengan kasus pencemaran nama baik, Pak. Karena masyarakat kami yang pertama awal
Ketika mendapat panggilan dari Polda, yang terpikir di pikirannya apa? Demo aja Poldanya Pak sekalian. Kita langsung ketemu Kapolda, kita ceritakan katanya kasus Mansur di sini, kemudian kenapa dia melaporkan? Yang menjadi pertanyaan dalam benak saya Pak, ketika masyarakat Tawang datang ke Polda hanya untuk demonstrasi, hanya untuk menanyakan kasus pencemaran nama baik, apa yang akan terjadi dengan Pak Hani, penyidik yang menangani kasus ini di hadapan Pak Kapolda? Sehingga saya meminta dengan sangat, jadi mohon maaf untuk para sesepuh, bukannya kemarin saya tidak mau menjembatani untuk berangkat ke Polda, tapi saya menimbang segala sesuatunya, resiko, dampak, segala macamnya. Sehingga izinkan saya berkomunikasi lewat telepon dengan Pak Hani, Pak Riki, atau melalui Polres untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat Desa Tawang. Kecuali dari Pak Amirnya, dari Pak Riki nanti tidak ada solusi untuk masyarakat Desa Tawang, dan kekeh tidak mau menetapkan peraturan Pak Kapolri tentang restoratif justice, baru kita menuju kasar. Karena tidak ada keadilan di sana untuk kami. Jadi kita masih menunggu hasil keputusan dari Pak Kadin, Pak Kapolri ini. Ya, jadi sekarang masyarakat konsentrasi terpecah dua Pak. Yang pertama ingin segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi kepala desa. Yang kedua ingin segera menyelesaikan tuntutan dari terlapor Saudara Mansur Supriyadi ke terlapor Desa Tawang. Bahkan di Desa Tawang, timnya kepala desa sudah menyebarkan informasi Pak. Panggilan suratnya itu katanya ada 50 orang dan akan langsung diciduk oleh Kapolda, sehingga sampai jemaah masjid selesai sholat subuh dan sholat Jumat itu dipanggil semua Pak. Dikasih tahu bahwa orang Tawang akan dicomot 50 orang oleh Kapolda. Sehingga beberapa datang ke rumah saya menanyakan benar atau tidak. Sementara sampai saat ini masyarakat Desa Tawang yang menerima surat baru 3 orang. Sehingga saya berinisiatif mendatangi orang tersebut, saya izin ke Kanit Limas, ke Pak Kapolsek saya sudah informasikan untuk menegur orang tersebut. Karena bisa memicu peperangan Pak. Bisa memecahkan telur yang selama ini kami jaga. Jadi mohon dipertimbangkan untuk yang sekarang. Jadi kalau kemarin kita disuruh sabar, kita masih sabar Pak, karena tidak ada efek apapun. Postingan Facebook pun tidak ada. Tapi setelah datang laporan, sabar kami diburu-buru Pak. Bukan ada batasnya, tapi sabar kami pun diburu-buru. Sebelum ketua MUI, sebelum para kiai kami dilaporkan, sebelum yang memegang mic pada saat ini dilaporkan semua Pak oleh kepala desa, saya mohon dengan sangat untuk segera menyelesaikan kasus ini. Jujur, saya ada kekecewaan untuk inspektorat Pak. Jadi proses berita acara pemeriksaan untuk staf Desa Tawang pun terlihat sangat lambat menurut saya. Izin saya memberikan kritikan Pak. Jadi hari Senin, Selasa diperiksa, dipanggil lagi hari Kamis, kadang minggu depan, padahal masih ada Rabu, Kamis, Jumat Pak. Jadi terkesan dilambatkan menurut saya. Saya mengerti Pak, mungkin Bapak ada pemeriksaan yang lain, ini diselesaikan dulu, sehingga ketika ada kasus lain Bapak baru panggil kembali gitu. Tapi alangkah baiknya, alangkah bijaknya, mungkin Bapak bekerja lebih ekstra. Inspektorat kan mungkin bukan sendiri Pak, Bapak punya tim. Jadi tim Bapak memeriksa yang sudah diperiksa, satu tim lagi Bapak bentuk lagi untuk memeriksa anggaran yang baru. Sehingga ada kesalahan, ada kekurangan itu bisa dipanggil sekaligus Pak. Itu saran dari kami. Karena setiap staf desa selesai dipanggil inspektorat, mereka memberikan laporan ke masyarakat bahwa hari ini saya dipanggil, kemudian saya dipanggil lagi lusa atau minggu depan. Kenapa harus minggu depan? Kan bisa besok. Bahkan ada jadwal pemeriksaan yang staf desanya kebetulan izin jalan-jalan, masih diizinkan ditunda lagi pemeriksaannya Pak. Jadi mohon untuk kedepannya, untuk inspektorat Pak Cecep dalam hal ini, saya memberikan kritikan sedikit untuk Bapak. Bukan saya kecewa dengan pekerjaan Bapak, tapi izin memberikan kritikan agar pemeriksaan ini bisa segera selesai Pak. Kemudian untuk pertanyaan, menyikapi dari pernyataan Bapak tadi, mungkin kalau saya dan beberapa rekan mungkin paham Pak. Tapi banyak saya yakin banget yang lain di belakang belum paham dengan apa yang dijelaskan oleh inspektorat. Betul? Sehingga saya jabarkan Pak. Saya jabarkan seperti ini.
pertanyaan masyarakat dari penjelasan Bapak tadi. Sebelum saya sampaikan, saya paham bahwa pemeriksaan inspektorat ini didasarkan permintaan dari Polres Pak, ini jadi audit investigasi dan Bapak bertanggung jawab memberikan laporan itu hanya kepada Polres. Ya, tapi izinkan saya untuk menanyakan mengupas sedikit Pak, agar masyarakat di Desa Tawang lebih paham. Ya, kurang lebih saya jelaskan seperti ini. Masyarakat ingin menanyakan ada berapa dugaan pelanggaran yang sedang diaudit investigasi oleh inspektorat di Desa Tawang. Saya tidak meminta nominalnya Pak, karena itu mungkin rahasia. Ya, tapi kira-kira ada berapa poin dugaan pelanggaran yang sedang diselidiki oleh inspektorat? 1, Pak. 2, sumber anggaran apa saja yang sedang diaudit investigasi oleh inspektorat? 3, pertanyaan yang sering didengar oleh saya dari masyarakat, kira-kira inspektorat sudah sampai mana? Polres sudah sampai mana? Mungkin pertanyaan seperti ini, berapa persen progres dari audit investigasi yang dilakukan inspektorat di Desa Tawang hingga saat ini Pak, jika dikalkulasi dalam persentase? Mungkin itu Pak, dan mohon dijawab karena saya yakin masyarakat ingin menanyakan ini. Kalau mendengar penjelasan Bapak tadi, saya yakin mereka kebanyakan muter-muter Pak, bingung apa yang Bapak sampaikan, sehingga saya minta penjelasan dari Bapak terkait pertanyaan-pertanyaan barusan agar masyarakat bisa paham Pak. Ya, mungkin itu saja dari saya pertama ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin secara sederhana pertama poin selanjutnya kami tidak lagi ingin berbicara ini, kami ingin berbicara fakta. Jadi Bapak silahkan saja jawab menggunakan apa. Terima kasih Pak tadi, terima kasih atas sarannya yang baik sekali, dan insya Allah saya perhatikan apa yang tadi Pak jelaskan yang lebih cepat, yang juga saya perhatikan dan lebih sedikit dan juga hadir juga saya bisa perhatikan lebih cepat. Yang pertama, yang kedua mengenai itu pada orang serius tadi ada tidak akan saya sekali alasan urusan ini dengan jawab secara yang pertama jumlah nominalnya, yang kedua kasusnya, yang ketiga persentase sampai dengan hari ini. Saya lupa target kapan menurut jawab apa. Yang kedua saya periksa atas ADD Pembangunan 2020. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan asli desa PAD 2020-2021. Itu saya kira yang tiga namanya aja yang bisa, tetapi dari tiga itu berbagai banyak masalah. Jadi banyak temuan masalah seperti kalkulasi fisik, sarana prasarana banyak yang kurang beruntung. Kemudian juga alokasi review, RTM juga banyak masalah. Kemudian juga adanya sifat juga banyak masalah yang tidak sampai dan terpakai. Kemudian juga itu ada di teknis ya sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak ada yang desa ADD dan PAD pengalaman 2021 itu yang dibawa. Nah dari apa itu kita berikan angkanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai hari ini informasi pertama ini pemeriksaan di Tanjung itu sudah mencapai 95%. 90%. Jadi pemeriksaan itu maksudnya pertama adalah tapi tinggal meminta keterangan dari keuangan dan kita dari kepala desa masuk. Itu yang benar-benar sudah membuat ini dari pihak kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua beberapa hal dalam menurut saya terlihat
nggak masalah, nggak masalah itu. Sekitar 8% lagi Pak. Sekitar 10-15%. 25%. Ya, dari sebesar Ini Pak, yang jadi pertanyaan saya yang utama, Bapak menunggu tinggal pemeriksaan kepala desa. kepala desa Kepala desa ada di inspektorat atau di Polres? di kami, jadi dua di Polres di besar Saya sudah menunggu di Polres besar. masuk di Jadi kami butuh bahan dari manusia. yang jadi pertanyaan saya kemarin kan proses pertama di inspektorat, semua yang di inspektorat. Nah sebelum di inspektorat, kepala desa harusnya informasi itu kan ketika aja itu kepala desa diperiksa Pak. Tapi untuk desa TAP terakhir itu belum diusulkan. Nanti setelah itu bahannya itu orang. Itu salah satu dari kawan kami. Malah perubahan proses Pak. Saya ketemu masuknya malah di proses. Saya tanya masih di proses itu bukan di inspektorat. Asli itu harus itu sesuai nanti seperti di PHP. Sehingga nanti gimana? Oh tidak ada apa-apa juga. Saya itu yang lagi di sini. Jadi sebab peserta minimal 500% itu selesai untuk air. Jadi intinya di Polres Purwakarta di harus. Karena juga yang seperti korupsi saja DPR di Polres ini berbeda. Kalau kami KPK, kalau Polres KPK beda. Oke, tapi begini, saya kemarin memberikan dan itu Pak Habib itu dengan hari Abu Muhammad seminggu tidak saya cek ada. Kalau belum selesai, apakah saya seminggu berapa hari? Nah, saya waktu saya sekarang ngomong, saya ngomong lagi Pak. Tapi saya kosong juga, kosong. Jadi kalau saya selesai jangan prediksi. Saya sehat aja. Saya kalau bagi seminggu, mari. Perkiraan Pak, prediksi aja Bapak kira-kira lamanya Pak, paling lama. Seandainya misalkan sekarang tanggal 8 Pak, kemudian Bapak menyelesaikan di akhir bulan ini. Untuk saya tidak ada masalah akhir bulan ini atau akhir bulan depan. Pertanyaan saya, apakah dijamin ketika audit investigasi selesai, kami yang berada di ruang ini masih hidup bebas Pak? Begini Pak, kita semuanya sesuai dari peraturan polisi. Baik, kalau dari kasus pembunuhan tidak bisa menjamin, kita jamin bulan ini harus selesai. Kalau tidak, kita akan lagi di sini dengan aksi pembunuhan sasaran. Baik, dan selanjutnya ada dari Dinas PUD dan Desa langsung saja peraturan Menteri
Beliau sengaja sanes abdi terang bahwa yang kembali Pak dina kasus pemberhentian Pasti kami pasti. Sanes abdi itu terang Pak, tapi abdi masih menghargai. Abdi masih menghargai ke Bapak. Abdi teu nampi upami undang-undang seputar palikeun ku Bapak. Upami memang aya keneh Pak masih dianggo jawab Pak. Da ku Bapak teu dijawab gara-gara gengsi menunjukkan Bapak ketidakmampuan Bapak menjabat posisi Bapak sebagai Habib PMD. Eta hiji Pak. Nu kaduana, Pak, ayeuna matos mendesak Bapak sebagai Habib PMD sok mangga ajengkeun tanggapi deui surat BPD di masyarakat Desa Tawang Pak. Pas 2 kali ngajukeun ka Bupati. Mengembalikan kerugian negara. Yang menjadi dasar tindakan pidana korupsi itu kan harusnya langsung hukum. Tapi kemarin karena pansus sudah mengembalikan uang negara, maka pansus dilepaskan dan tindakan pidananya tak hanya hilang. Itu aturan Bapak. Baik, saya kira ini berbeda dengan yang saya jelaskan tadi. Ya, kalau untuk perkara Mas Bowo saat ini itu kita bicara yang jelas proses penyidikan. Nah, mungkin rekan saya menanyakan mengenai yang dulu laporan yang pengaduan pertama. Nah, yang pengaduan pertama itu memang jadi kami memang ada perkara tentang restoratif justice tindak pidana korupsi. Itu berdasarkan awalnya surat keputusan bersama tentang restoratif justice tindak pidana korupsi. Jadi dalam proses pertelahan kasus terjadi pada saat APH menerima pengaduan dari masyarakat, kemudian APH berkoordinasi dengan inspektorat ataupun ahli lainnya BPK atau BPKP, kemudian atas kegiatan tersebut atau pengaduan tersebut sudah dilakukan investigasi reguler oleh BPK dan BPKP. Nah, kita seluruhnya sudah menghargai itu karena BPK atau BPKP sebetulnya juga masih bekerja sama. Nah, pada saat penanganannya ternyata ada pemberian kerugian negara, maka dalam hal ini APH harus melakukan penyelidikannya sesuai dengan syarat itu. Kenapa? Karena dalam pembuktian perkara pidana korupsi harus 3 faktor utama, tidak boleh dipisah-pisah. Yang pertama adanya perbuatan pakai inisiatif atau orang lain. Yang kedua adanya perbuatan pembunuhan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adanya kerugian negara. Nah, kalau salah satu tidak ada, itu tidak bisa dilanjutkan. Ya, Bapak Ibu ya bisa dimengerti ya, saya harus jelaskan itu untuk pengetahuan juga. Jadi apabila dalam proses pertelahan ataupun penyidikan sekalipun, misalnya pengembalian kerugian negara, maka nanti pengembalian kerugian negara. Kalau kerugian negara, maka pasal 1 itu tidak bisa dinaikkan, bisa didua. Ada perbuatan dia melanggar, tidak melaksanakan sesuai dengan SOP. Dia berdasarkan di kerugian persidangan. Ada kerugian negara tidak ada, kita menjadi kekurangan. Dan itu akan dijelaskan akan jawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan dengan saya. Kayak selanjutnya karena kita melanjutkan laporan yang menunjukkan kami 1,5 miliar. Nah, apabila kami inspektor mengeluarkan LHP dan terlapor mengembalikan uangnya lagi, apakah bebas lagi atau tidak? Izin saya menjawab dulu Pak. Jadi izin pendapat saya. Kalau yang kemarin mungkin masih ada peraturan Kapolri, ada SK bersama juga Menteri yang mendukung masuk kebebasan. Tapi sebetulnya kemarin juga ada kesalahan prosedur yang dilakukan tapi akan selesai Pak pelaporan yang pertama. Kita sama-sama tahu kesalahan prosedur. Dan untuk yang kedua saya pastikan tidak akan diterima. Kenapa? Karena berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 pasal 1 tahun 2000 tahun 2021 Pak. Kemudian yang mengacu pada undang-undang nomor 31 tahun 1999 kita melakukan peraturan Kapolri meskipun restoratif justice. Ya. Ketika tindakannya berulang itu tidak masuk dalam kategori. Mohon dikoreksi Pak kalau salah. Sehingga saya tanpa koordinasi ke Polres, saya
Jadi saya pastikan untuk yang sekarang yang kedua nanti bisa dijelaskan oleh Pak Adi. Jadi untuk yang kedua saya pastikan tidak ada pengembalian. Kenapa? Karena Mansur sudah dilawan oleh beberapa perundang-undangan. Selain dari sama-sama tiga menteri, peraturan Kapolri, tentang standar justice, kalau tidak ada yang berulang. Kemudian yang ketiga, undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi itu penjelasan saya ke masyarakat. Jadi dalam musyawarah kami di desa, saya menjelaskan itu. Karena masyarakat bukan satu dua orang, kalau sekali kali bertanya tentang kemungkinan yang kedua. Jadi untuk sekarang apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, para kiai, nanti apa yang saya jelaskan seperti itu barusan, silakan benar atau salahnya akan dijelaskan kembali oleh Pak Kadif selaku Kadif Tipikor di Polres Tasikmalaya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mohon izin Pak Kadif, silakan kalau memang saya salah, mohon disampaikan ke masyarakat. Kalau pernyataan saya salah, boleh disampaikan seperti ini kalau benar dasar hukumnya seperti apa. Jadi itu Pak Kadif, silakan. Ya, terima kasih. Nah itu dijelaskan sama Pak Ali. Jadi betul ya. Nah ini yang kedua saya tambahin karena waktu kemarin, jadi kemarin juga teman-teman masyarakat Tawang kan laporan juga ke inspektorat, sehingga untuk yang pertama audit investigasinya adalah murni dasar laporan masyarakat Tawang dilakukan oleh inspektorat. Nah kalau sekarang audit investigasi yang dilakukan oleh inspektorat bukan kami, sehingga saya sampaikan secepatnya setelah audit dari inspektorat keluar, kami akan melakukan gelar perkara untuk dapatnya naik proses penyidikan dan untuk pengembalian tidak berlaku pada saat proses penyidikan. Jadi kalau sudah ditetapkan naik sidik, maka pengembalian penyidikan tidak akan proses penyidikan. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Kadif atas penjelasannya. Sebetulnya sebelum mengakhiri, sebetulnya kami berencana tidak akan pulang. Nyesel tadi tidak bawa tenda. Sebetulnya kami sudah persiapan ketika Dewan tidak hadir. Oh kita akan bikin tenda Pak sampai Dewan hadir. Karena saya berpikir dan WA dari Ketua Komisi 1, dari Ketua DPRD menyampaikan akan hadir, sehingga kami tidak jadi membuat tenda. Ya, karena sekarang yang punya hajat tidak hadir, ya, yang punya hajat tidak hadir, maka tadi berdasarkan musyawarah dengan beberapa sesepuh, kita akan meminta pertanggungjawaban kepada DPRD, khususnya Ketua DPRD yang sudah mengundang kami, mengundang bupati, mengundang Pak Kapolres, mengundang inspektorat, ya, mengundang ketua desa kabupaten dan kecamatan, dan ketua DPRD tidak hadir. Saya minta penjelasan secara resmi, ya, baik surat resmi dari DPRD kepada masyarakat Desa Tawang untuk mengadakan audiensi ulang atau mereschedule kegiatan ini. Karena jujur dari hasil musyawarah kami banyak sekali yang ditanyakan. Di antaranya dari saya pribadi ada 10 pertanyaan untuk Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Ya. Dari saya pribadi ada 10 pertanyaan yang ingin disampaikan. Karena Dewan yang tidak ada yang hadir sama sekali, bahkan audiensi ini hampir rusuh, ya. Sehingga saya minta pertanggungjawaban dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya memberikan pernyataan secara resmi, secara tertulis kepada masyarakat Desa Tawang dan diketahui oleh Kapolres Tasikmalaya atas ketidakhadirannya. Karena Dewan gajinya bukan gaji guru, bukan gaji hansip. Dewan digaji oleh negara dengan gaji yang luar biasa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Di TNI dan Polri ketika wakil mengundang komandannya, wakilnya tidak ada, saya harus dipecat sama komandan. Ketika wakil rakyat tidak ada, wakil rakyat tidak ada, harus dipecat langsung sama rakyat. Ya. Jadi kami meminta pernyataan resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban orang-orang komplek Kabupaten Tasikmalaya sebagai bentuk permohonan maaf kepada Kapolres untuk Pak Kapolres tidak hadir. Kalau Pak Kapolres hadir, Dewan tidak hadir,
Jika tidak ada pernyataan secara resmi dari DPRD, kami pastikan masyarakat Desa Kawang akan hadir kembali dalam bentuk unjuk rasa di Gedung Bupati, ya, akan meminta pertanggungjawaban dari DPRD dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Selain menuntut untuk kepala desa mundur, meminta proses penyelidikan kasus korupsi dipercepat, juga yang ketiga sebagai minta untuk pertanggungjawaban Dewan karena sudah menghina masyarakat Kawang, menghina Kapolres, menghina inspektur, dan menghina tamu undangan. Jadi untuk sekretariat Dewan, mohon dicatat dan mohon disampaikan. Lebih bagus lagi, dari Dewan datang ke Desa Kawang untuk Komisi 1 dan Ketua DPRD untuk mengganti ongkos masyarakat Desa Kawang yang hadir hari ini. Setuju hadir Dewan yang dihadirkan Desa Kawang? Jadi saya minta permintaan dari masyarakat Desa Kawang, Komisi 1, Ketua dan Ketua DPRD untuk dapat hadir di Desa Kawang, memberikan pernyataan atas kehadirannya hari ini, karena bukan kami yang mengirimkan surat undangan hari ini, dari DPRD yang menindak kami secara langsung. Jika tidak, saya pastikan, saya ulangi, kami masyarakat Desa Kawang akan hadir kembali di GEBU untuk mengadakan unjuk rasa untuk 3 hal tadi. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu. Barusan saya ketua Sumali, katanya katanya sedang menunggu di sini. Tapi kita bukan mengajukan koleksi sesuai dengan yang sudah kami tadi. Kita minta untuk DPRD hadir di Desa Kawang, bukan kita yang hadir di sini. Karena ada 2 fungsi DPRD, yang pertama itu menampung aspirasi, yang kedua menyerap aspirasi. Menyerap aspirasi tentunya bukan masyarakat yang datang ke sini. Kalau masyarakat yang datang ke sini itu menampung aspirasi. Kalau menyerap aspirasi, DPRD yang datang ke desa. Dan perlu diketahui juga, paling banyak anggota dewan itu mendapatkan jumlah suara 7.000, sekitar 7.000, 10.000. Dan masyarakat Desa Kawang itu DPRD-nya ada 5.000. Kita bisa buat deklarasi bertandatangan untuk memberhentikan kepala desa tersebut, memberhentikan anggota dewan tersebut. Jadi nanti kalau ada anggota dewan yang tidak hadir, kita bisa buat kesepakatan bersama. Setelah bersatu itu bisa memberhentikan. Dan mungkin dari Sekwan, barusan saya telepon Pak Sekretari, katanya Pak Sekretari sedang perjalanan datang ke sini. Kami siap. Bayar dulu. Kalau beliau sendiri dari Kawang, apa tidak berikan? Katanya dari mungkin karena waktu sudah menentukan yang tepat, daripada pulang balik lagi dia lebih baik mungkin kita sedikit sore pulangnya. Kalau memang ada yang mau pulang terlebih dahulu, mungkin silakan lah. Tapi